of just... Please, no. Please, stop. Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya guys. Kali ini kita akan merangkum film berjudul Turbulence yang dirilis pada tahun 2025. Berkisah tentang pasangan suami istri yang merencanakan perjalanan romantis naik balon udara melintasi pegunungan Dolomit Italia untuk memperbaiki hubungan mereka. Situasi berubah menjadi bencana ketika insiden tak terduga terjadi, memaksa mereka bertahan hidup di ketinggian ekstrim dan menguji ketahanan cinta mereka. Ingin tahu seperti apa keseruan dan kisahnya? Mari kita segera ngobrol film. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah ruangan rapat yang dipenuhi jajaran direksi. Mereka berkumpul untuk menyepakati persetujuan akuisisi perusahaan dan sebuah kontrak besar jangka panjang. Namun dalam rapat tersebut juga mengagendakan kebijakan perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan lama mereka dan menggantinya dengan karyawan baru yang lebih muda dan memiliki daya saing. Seorang CEO muda bernama Zack yang baru saja menaikkan kontrak dan menyetujui PHK di perusahaannya tampak berdiri santai sambil melihat pemandangan di lantai atas gedung. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang bernama Han Fisher yang merupakan karyawan senior dan telah mengabdi sejak perusahaan itu masih dalam tahap rintisan. Pria tersebut merupakan salah satu karyawan yang ada dalam daftar PHK. Pria itu tidak menerima hasil keputusan perusahaan yang mendepaknya setelah dedikasinya selama ini. Ia pun meminta Zack untuk menganulir keputusannya itu. Namun Zack mengatakan bahwa hal itu akan dibicarakannya nanti. Namun Fisher tidak puas dengan jawaban Zack dan mengancam dengan menodongkan pistol. Situasi pun berubah menjadi tegang. Zack meminta Fisher untuk menenangkan diri dan memikirkan kembali tindakannya. Namun Fisher tidak percaya terhadap Zack dan dengan putus asa, dia menarik pelatuk pistol dan menembak dirinya sendiri. Aksi bunuh diri yang dilakukan mantan karyawannya itu membuat Zack frustasi. Ditambah saat ini dia di tengah kondisi yang bisa dibilang kurang harmonis dengan istrinya Amy yang baru saja keguguran anak pertama mereka. Zack pun menelpon istrinya dan mengajaknya berlibur ke Italia untuk menenangkan pikiran dan membangun kembali keharmonisan mereka yang sempat renggang. Setelah keguguran yang menyisakan luka emosional yang mendalam di dalam rumah yang terdapat berbagai perlengkapan bayi, Amy menyetujui ajakan suaminya Zack yang lebih dulu berada di Italia dan segera berbenah menuju ke bandara. Hey babe, how are you? Well, I'll call you later, okay? Setelah situasi tegang dan tragis yang dihadapinya di perusahaan, Zack terlihat mencoba menenangkan diri di sebuah bar hotel sembari menunggu kedatangan Amy yang baru akan tiba esok harinya dari Los Angeles. Tidak jauh dari tempatnya duduk, terlihat seorang wanita sedang memesan buah zaitun dari bartender. Bartender menolak dengan alasan bahwa buah zaitun hanya diperuntukkan sebagai pelengkap minuman. Akhirnya si wanita dan bartender itu pun terlihat bersitegang yang membuat Zack merasa terganggu. Akhirnya Zack meminta kepada bartender untuk memberikan zaitun yang diminta si wanita sambil memesankannya minuman. Merasa terbantu, si wanita tadi langsung mendekati Zack dan memperkenalkan dirinya sebagai Julia. Zack pun bertanya kepada Julia mengapa ia begitu ingin buah zaitun. Julia pun menjawab seraya memancing dan menggoda Zack bahwa hal itu dapat menambah ketertarikan lawan jenis. Tidak ingin terpancing pembicaraan Julia, Zack pun langsung memperlihatkan cincin kawinnya sebagai isyarat bahwa ia telah menikah. Zack menceritakan bahwa dia sedang menunggu istrinya Amy untuk menikmati liburan bersama. Bahkan ia telah memesan paket liburan lengkap, mulai dari hotel, spa,
hingga agenda menikmati pemandangan pegunungan Dolomit di daerah Bolzano, Italia dengan balon udara. Melihat Zack tidak tertarik, Julia pun langsung mengisyaratkan pamit dan berharap agar Zack dan Amy bisa menikmati liburan mereka. Keesokan harinya, Amy pun tiba. Zack langsung menjemput dengan kendaraan dan sopir pribadinya. Berada di dalam mobil, Zack menjelaskan peristiwa yang terjadi di perusahaan kepada Amy. Raut muka Zack tampak gusar dan terbebani akan kejadian tragis tersebut. Amy pun langsung mensupport Zack dengan mengatakan bahwa hal itu bukanlah salahnya dan meminta suaminya untuk tidak terbebani dan melupakan kejadian itu. Zack seketika tenang mendengar masukan istrinya, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama setelah ia menerima pesan dari nomor yang tidak diketahui. Minutes, you get to Cortina. Pesan tersebut berisi tentang sesuatu yang menyerupai hubungan, di mana sang pemberi pesan mengisyaratkan akan memberitahu istri Zack tentang kejadian malam itu. Belum diketahui pasti peristiwa apa yang dimaksudkan, namun di akhir pesan tertera angka sebesar 500.000 euro untuk ditransfer ke rekening atas nama Julia, wanita yang ditemui Zack saat bersantai di bar hotel. Tidak mengerti mengapa wanita tersebut meminta sejumlah uang, Zack langsung menutup handphonenya dan mengancam akan menuntut Julia jika masih mengganggunya. Zack dan Amy akhirnya tiba di hotel, tempat di mana mereka bisa membangun kembali keharmonisan yang sempat renggang. Zack memesan menu khusus untuk istrinya berupa pizza nanas yang merupakan makanan favoritnya. Zack yang seharusnya menikmati waktu santai bersama istri kembali dikejutkan oleh pesan mengganggu dari nomor yang tidak dikenal, di mana pesan tersebut lagi-lagi mengisyaratkan adanya suatu hubungan yang dilakukan oleh Zack. Merasa terganggu, Zack pun langsung mematikan HP-nya dan sengaja untuk tidak memberitahu Amy demi menjaga suasana hati istrinya itu. Are you switching it off? Good. You're so down. Thank you. How the hell did you swing that? Keesokan harinya, Zack dan Amy menuju ke tempat wisata balon udara, di mana seorang instruktur bernama Harry telah menunggu mereka. Tidak ingin membuang waktu, Harry yang ternyata merupakan seorang veteran tentara langsung memberikan pengarahan keselamatan singkat, sembari menunggu peserta wisata lainnya yang ternyata adalah Julia. Zack seketika terkejut, raut wajahnya berubah tegang. Julia langsung memperkenalkan diri, termasuk kepada Zack yang notabene sudah dikenalnya. Julia yang terlihat mencoba mengakrabkan diri membuat Zack merasa tidak nyaman. Dia pun meminta kepada Amy untuk menunda wisata balon udara itu dengan alasan sedang tidak enak badan. Namun Amy membujuk Zack bahwa mereka berdua telah menantikan wisata udara itu selama berminggu-minggu. Mendengar dan melihat Amy yang ingin sekali menikmati wisata udara membuat Zack tidak bisa berbuat apa-apa. Karena seluruh penumpang telah siap, sang instruktur Harry meminta kepada semuanya untuk menyeimbangkan posisi agar distribusi berat seimbang, sehingga balon udara bisa lepas landas dengan sempurna. No? Akhirnya mereka pun terbang. Julia yang berdiri berdekatan dengan Zack di ujung balkon balon udara berbisik agar Zack segera mentransfer uang tersebut, seraya mengancam akan menyebarkan informasi mengenai kedekatannya itu kepada Amy jika Zack tidak menuruti kemauannya. Namun Zack enggan menanggapinya dan menganggap bahwa omongan Julia hanya lelucon. More than the other night. Setelah terbang cukup tinggi dengan kondisi cuaca dan angin yang stabil, Harry segera melaporkan bahwa telah mengudara ke kontrol lalu lintas udara Bolzano, Italia. Setelah terbang beberapa menit, Julia tiba-tiba bertanya kepada Zack sambil memperdengarkannya kepada Amy dan Harry mengenai pertemuan mereka sebelumnya. Namun Zack mengaku tidak ingat tentang sosok Julia dan menegaskan bahwa dia mungkin salah orang.
Hal itu pun membuat istrinya Amy terlihat sedikit canggung mengenai sosok wanita itu yang entah ada apa tiba-tiba mengaku mengenal suaminya. Harry untuk mencairkan suasana berinisiatif merayakan penerbangan mereka berempat dengan champagne. Balon udara pun mulai meninggi dan terus melaju terbang mengikuti arah angin. Julia mulai kesal serta sedikit emosi melihat kemesraan Zack dan Amy dan mengacuhkan permintaannya untuk segera mentransfer 500.000 euro. Perjalanan wisata mereka menggunakan balon udara mulai memasuki kawasan yang penuh dengan bukit dan pegunungan Dolomit yang dikenal dengan puncaknya yang tajam dan dinding vertikal bebatuannya. Agar tidak menabrak dinding gunung, Harry mengemudikan balon udara dengan menambah ketinggian, sambil bercerita tentang masa lalunya sebagai seorang prajurit militer dan hal-hal yang membawanya hingga bisa sampai dan menjadi penduduk Italia. Namun tiba-tiba Julia tertawa terbahak, membuat semua orang nampak keheranan. Harry pun menyarankan agar semua orang bisa menikmati wisata udara ini, di mana semua orang bisa meluapkan emosinya untuk meringankan beban pikiran. Harry mulai mencairkan suasana dengan bernyanyi di atas ketinggian, dikelilingi barisan-barisan gunung. Setelah bernyanyi, Harry meminta Amy untuk mengekspresikan dan melepaskan emosinya. Amy pun mencoba dengan berteriak sekeras mungkin. Sontak, suara Amy bergema di seluruh lembah pegunungan yang dilintasi. Tidak menyangka bahwa teriakannya akan semenggema itu, membuat Amy terlihat senang dan lega. Setelah itu giliran Julia. Dia ikut berteriak, tapi dengan sangat keras, namun dengan ekspresi yang menunjukkan kemarahan. Mendengar dan melihat Julia, semua orang tampak kaget dan heran, seraya bertanya dalam hati masalah apa gerangan yang telah dihadapinya. Setelah semuanya mengekspresikan emosinya melalui nyanyian dan teriakan, mereka kembali menikmati suasana wisata. Amy meminta Julia agar bersedia memegang HP dan memotretnya bersama Zack. Julia tentunya tidak keberatan. Sambil mengarahkan keduanya berpose, Julia meminta Zack untuk tersenyum karena terlihat tegang sejak awal mengudara. Harry yang melihat gelagat Julia menaruh curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Setelah memotret Zack dan Amy, giliran Julia yang meminta agar Zack memegang HP dan memotretnya bersama Harry. Di HP itu, Julia sudah mengetikkan pesan bernada ancaman agar Zack segera mentransfer uang yang dimintanya. Wisata udara pun berubah menjadi tegang, di mana mereka hampir saja menabrak dinding gunung. Untungnya, Harry dengan sigap meningkatkan suhu burner atau alat pemanas di dalam kantong udara agar mereka bisa terbang lebih tinggi. Situasi yang nyaris itu sempat membuat seluruh penumpang khawatir, namun situasi bisa dikendalikan dengan baik oleh Harry. Namun situasi berubah menjadi canggung, di mana Julia mulai memecah kepercayaan Zack dan Amy dengan membeberkan potongan-potongan informasi yang membuat Amy ragu terhadap suaminya. Melihat situasi mulai menegang, Harry yang curiga Julia memiliki agenda tersembunyi memintanya untuk tenang dan fokus, menikmati wisata, dan membicarakan urusan pribadi di lain waktu. Namun Julia terlihat tidak sabar dan mulai marah. Dia pun meminta agar Harry memulangkan mereka dan menyudahi tur wisata ini. Namun Harry menjelaskan bahwa untuk kembali mesti mengikuti arus angin dan tidak mungkin bisa mendarat karena sedang berada di tengah-tengah pegunungan. Julia pun semakin jengkel dan membeberkan kepada Amy bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan Zack, di mana mereka berdua pernah berkencan satu malam. Bahkan dirinya mengetahui persoalan hubungan mereka yang merenggang karena keguguran anak. Amy pun lantas marah kepada Zack, mempersoalkan mengapa masalah pribadi mereka bisa diketahui orang lain. Namun tuduhan itu dibantah langsung Zack, yang membuat Julia semakin ngotot bahwa dirinya tidak bohong dengan menunjukkan bekas luka yang ada di pinggang Zack, di mana bagian itu hanya bisa diketahui oleh orang yang memiliki kedekatan khusus.
he slept with me. Okay, well, that's a lie. When did all this happen? Stop shouting at me. No, just Please. Sesaat Amy percaya yang dikatakan Julia, namun Zack kembali meyakinkan istrinya itu bahwa apa yang dituduhkan hanyalah omong kosong. Zack berdalih bahwa bekas luka yang ada di pinggangnya bisa diketahui oleh siapapun melalui informasi yang didapatnya lewat media sosial. Dan keberadaan Julia saat ini dengan mereka karena wanita itu mengancam dan memerasnya hanya karena menemaninya minum di bar hotel. Mendengar penjelasan Zack, Amy masih tampak ragu dan menyayangkan kenapa suaminya itu tidak memberitahunya. Harry yang melihat mereka bertiga terus berdebat meminta agar tenang, dan tanpa sadar mereka telah berada di ketinggian 12.503 kaki, di mana kadar oksigen mulai menipis. Harry pun langsung berinisiatif untuk melaporkan kondisi yang terjadi melalui radio. Namun Julia tiba-tiba merebut pisau yang diselipkan di ikat pinggang Harry dan langsung memutus kabel radio. Hey. Damn it, lady, what the hell are you doing? Can you just let Harry fly the balloon? Are you all right? Sayangnya hal itu juga ikut membuat tali katup parasut putus yang berfungsi untuk menurunkan dan mendaratkan balon udara. Perbuatan nekat Julia itu membuat mereka berempat terbang semakin tinggi dan bisa sampai di titik atmosfer yang minim oksigen. Melihat Julia yang terus mengancam sambil menodongkan pisau, membuat Amy berusaha membujuknya dan meminta agar Julia membiarkan Harry mengambil kendali mengontrol balon udara. Namun Julia terkejut oleh gerakan mendadak Harry yang membuatnya teralihkan. Zack pun dengan sigap berupaya merebut pisau di tangan Julia. Namun wanita itu tidak berhenti menyerang. Ia pun mengambil tuas pengait yang ada di keranjang balon udara. Namun saat hendak mengarahkannya ke Zack, pengait itu tersangkut selang gas. Julia pun memaksa menariknya hingga selang gas bocor dan mengarah ke burner pemanas balon udara. Akibatnya Julia yang tepat berada di samping selang gas yang bocor itu terbakar. Harry dengan sigap langsung mengambil alat pemadam api dan menyemprotkannya ke tubuh Julia dan area sekitar. Terbakar hebat, Julia masih sempat tertolong. Namun luka bakar yang dideritanya cukup parah hingga menghanguskan setengah dari wajahnya. Setelah insiden itu, Harry berupaya mencari cara agar bisa membuka ventilasi katup parasut karena saat ini balon udara bergerak semakin tinggi. Tak punya banyak pilihan, Harry yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya itu mencoba meraih potongan tali ventilasi dengan memanjat keranjang balon udara. Berada di ketinggian yang ekstrim, Harry mencoba tenang menyelamatkan. Namun Julia bersikeras menghalangi hingga tanpa sengaja membuat Harry terjatuh dan meregang nyawa. Balon udara pun terbang semakin tinggi hingga mencapai 15.920 kaki. Pasukan oksigen di ketinggian itu mulai menipis. Pandangan mulai kabur hingga membuat Julia dan Zack pingsan. Tinggal Amy yang tampak setengah sadar dan kesulitan bernapas berupaya meraih potongan tali ventilasi. Selangkah demi selangkah, Amy mencari pijakan yang aman. Amy pun sempat tak sadarkan diri beberapa saat dan nyaris membuatnya terjatuh. Beruntung Amy bergerak refleks, memegang kawat penyangga hingga akhirnya berhasil meraih tali ventilasi dan menariknya. Akhirnya katup parasut pun terbuka dan perlahan ketinggian balon udara menurun. Agar katup udara tetap terbuka, Amy menyambung tali ventilasi dengan tali webbing dan mengikatnya di tiang penyangga. Setelah itu Amy langsung berupaya menyadarkan Zack yang masih pingsan. Zack pun terbangun dan langsung melihat Julia masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Segera Zack mengikat dan menyumpal mulut wanita itu agar tidak berbuat nekat. Melihat tindakan suaminya itu,
Amy tidak tahu harus bersikap seperti apa, karena di satu sisi, Julia tampak berbahaya. Di sisi lainnya, Amy masih membutuhkan kejelasan informasi mengenai hubungan mereka berdua. Melihat Amy yang masih merajuk, Zack kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berhubungan dengan Julia. Bekas luka yang ada di tubuhnya, dikatakan Zack, kemungkinan diketahuinya melalui media sosial. Zack pun membuktikan hal itu dengan menunjukkan foto-foto yang memperlihatkan bekas luka itu kepada Amy yang masih tersimpan di handphonenya. Mendengar penjelasan Zack, Amy perlahan mulai percaya, dan saat ini mereka fokus untuk bisa mendarat dengan selamat. Namun hal itu tidak terlihat mudah. Pasalnya tidak ada satupun dari mereka punya keahlian maupun pengalaman mengendalikan balon udara, hingga mereka berada pada situasi yang mengharuskan tindakan cepat. Pasalnya, balon udara bergerak menuju dinding gunung bebatuan. Amy dan Zack langsung membuang 3 tabung gas yang membebani balon udara. Namun tindakan itu tidak cukup dan membuat mereka menabrak dinding gunung. Untungnya parasut balon cukup kuat, hingga tabrakan tidak sampai mengenai keranjang balon udara. Meski parasut sempat sobek, namun mereka masih beruntung tidak terjatuh saat menabrak dinding gunung. Melewati serangkaian insiden, Amy mengambil botol minuman untuk menstabilkan kondisi. Dia juga membantu Julia untuk minum dan membuka kain yang menutup mulutnya. Di saat kondisi perlahan tenang, balon udara memasuki kumpulan kabut tebal. Julia melihat pisau Harry yang tergeletak. Memanfaatkan jarak pandang yang terbatas akibat kabut, diam-diam Julia berupaya menggapai pisau itu dan memotong ikatan di tangannya. Sementara itu, Zack perlahan bertanya kepada Julia alasan mengapa dia mengincar dan memerasnya, padahal banyak pria lain yang lebih punya banyak uang dibanding dirinya. Julia pun menjelaskan tujuan dan motifnya menargetkan Zack, bahwa selama ini Julia sakit hati dan menaruh dendam karena kebijakan Zack yang telah mem-PHK karyawan di perusahaannya, membuat ayahnya Han Fisher tewas. You killed my father. Mengetahui bahwa Julia adalah anak dari Han Fisher, Zack bersikeras bahwa kejadian tragis itu disebabkan keputusan nekatnya sendiri. Zack menegaskan tidak bersalah atas insiden yang menimpa ayah Julia. Bahkan perusahaan telah memberikan santunan dan membayar semua hak dan pesangonnya. Mendengar penjelasan Zack yang tidak menaruh empati dan terkesan sombong, membuat Julia hilang kendali. Dia langsung menyerang Zack dan menusuknya dengan pisau. Melihat itu, Amy berupaya melerai dan memujuk Julia agar menyerahkan pisaunya. Namun Zack memanfaatkan momen itu dengan menghantam wajah Julia menggunakan tabung pemadam. I never should have married this piece of shit. I was protecting you. Julia pun langsung tumbang. Amy yang kaget berupaya melihat dan mengecek kondisi Julia. Namun kondisi Zack tidak kalah parah. Tusukan pisau di dada kirinya tidak berhenti mengeluarkan darah. Amy pun bertindak cepat mengambil perban di kotak P3K dan segera menutup dan menghentikan pendarahan. Sementara Julia terlihat sudah terbujur kaku dengan mata membelalak di sisi sudut balon udara. Terlihat menakutkan. Amy langsung membaringkan mayat Julia dan menutup wajahnya dengan jaket. Amy dan Zack belum sepenuhnya bisa tenang. Mereka kembali mendapatkan situasi yang mengancam nyawa mereka. Sobekan parasut balon udara semakin membesar, membuat mereka menurun dengan sangat cepat. Ditambah di depan mereka terdapat jajaran dinding gunung bebatuan. Amy pun segera menyalakan burner pemanas. Perlahan mereka berhasil mendapatkan ketinggian, namun belum cukup untuk menghindari tabrakan. Zack pun menyarankan agar Amy membuang barang yang tidak diperlukan untuk mengurangi bobot balon udara. Ini dimaksudkan agar bisa meningkatkan akselerasi melewati punggung bukit. Setelah sebagian besar barang yang cukup berat terbuang, terasa ada arus angin baru yang berasal dari salah satu lembah pegunungan. Akhirnya mereka pun memanfaatkan arus angin itu, membuat balon udara terbang menepi di antara dinding-dinding bebatuan.
Cukup frustasi dengan berbagai ketegangan yang dihadapi, Zack dan Amy terlihat saling menyalahkan. Amy menyesalkan Zack yang menemani Julia minum di bar hotel. Seandainya ia mengacuhkan saja wanita itu, maka semua ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, Zack menyalahkan Amy karena selama 6 bulan pasca keguguran, istrinya itu sulit meluangkan waktu bersamanya. So this is my fault? It's normal they just go out for drinks with some random woman. Pertengkaran keduanya pun semakin hebat, sehingga tidak menyadari lantai balon udara ada yang keropos karena hangus terbakar. Amy yang tidak sengaja menginjaknya langsung terperosok. Memegang ujung papan, Amy meminta agar Zack menolongnya. Namun Zack sesaat sempat ragu dan sekilas ingin agar Amy terjatuh. Amy yang tidak kuat lagi menahan papan keranjang semakin kewalahan. Dia semakin jauh meluncur ke bawah hingga keluar dari keranjang balon udara. Untungnya Amy masih bisa memegang tali webbing yang menjuntai. Zack pun akhirnya menolong Amy dengan berupaya menarik tali yang dipegangnya hingga naik kembali ke atas balon udara. Berhasil selamat, Amy menanyakan ekspresi Zack yang sempat ragu menariknya ke atas. Namun Zack mengatakan bahwa dia sedang terkejut dan frustasi mengenai yang terjadi dan pertengkarannya barusan. Zack pun meminta maaf dan meminta agar Amy bisa kembali mempercayainya lagi. Balon udara pun semakin terbang tanpa arah. Kali ini mereka memasuki kumpulan awan hitam yang berisi badai. Pergerakan mereka semakin cepat dan sobekan di kain parasut semakin lebar. Jika mereka tidak segera mengatasi hal itu, maka balon udara akan terjatuh menjadi puing. Menyadari kondisi itu, Amy berinisiatif mengikat tali kanvas di kain sobekan parasut untuk menutup lubang yang semakin membesar. Zack menilai ide Amy merupakan ide yang gila, namun hal itu harus dilakukan karena mereka tidak punya banyak pilihan. Hujan mulai turun, tiupan angin semakin kencang. Amy mulai bergerak naik memanjat ke dalam kerangka balon. Zack ikut membantu Amy dengan menjadikan dirinya sebagai pijakan agar Amy bisa meraih sobekan kain. Setelah terus berupaya dan hampir terjatuh, Amy berhasil mendapatkan potongan kain yang kemudian diikatkan dengan tali kanvas. Perlahan kecepatan balon udara berkurang. Mereka segera menyalakan burner agar balon udara bisa sedikit bergerak naik. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari awan badai, meskipun sempat sedikit menyerempet dinding bukit. Zack dan Amy bisa sedikit lega karena di depan mereka terlihat dataran yang aman sebagai tempat mereka mendarat. Setelah melewati berbagai tantangan dan mengerahkan berbagai upaya untuk bertahan, tiba-tiba terlintas pertanyaan di benak Amy. Bagaimana Julia bisa mengetahui kaos kaki berinisial yang dikenakan suaminya Zack? Sesaat, Zack kaget dengan pertanyaan Amy barusan. Bukannya melupakan dan menyudahi drama yang ada, Amy masih mencari jawaban untuk memuaskannya. Amy pun mencari handphone Julia untuk mencari tahu isi pesannya kepada Zack. Namun Zack secara tidak sengaja melihat handphone Julia tergeletak di lantai. Ia pun buru-buru menutupinya dan mendorong HP tersebut dengan kakinya ke lubang lantai balon udara. Tindakan Zack tersebut seakan ingin menghilangkan suatu bukti serta mensinyalir adanya hubungan rahasia yang memang disembunyikannya dengan Julia. Tidak berhasil menemukan handphone Julia, Amy lantas meminta handphone milik Zack. Tanpa berpikir panjang, Zack lalu memberikan HP-nya. Namun Zack ternyata salah perhitungan. Dirinya menganggap setelah membuang HP Julia, dia akan aman dari tuduhan perselingkuhan. Namun Zack lupa bahwa selain pesan teks ancaman yang pernah dikirim Julia, Julia juga ternyata melampirkan video perselingkuhan mereka yang tidak sempat dibuka oleh Zack. I told you about those messages.
Kesalahannya terekspos, kebohongannya terungkap, bujukannya palsu. Dari situ, Zack bukannya meminta maaf kepada Amy, justru membanggakan dirinya dan merasa berjasa karena telah memperistri Amy, yang latar belakangnya merupakan seorang guru TK. Zack yang memandang rendah dirinya membuat Amy muak dan marah. Tidak menyangka bahwa Zack menilai dirinya dari sudut pandang materi. Amy pun meminta pisah dengan Zack, namun Zack enggan menyetujui itu karena akan menyebabkan aset dan kekayaannya terbagi. A fucking divorce. And you know what? I'm taking half of it. Life I want. Going to some pretentious dinner parties with some You know, where would you be without me? Di tengah pertengkaran mereka, Zack rupanya tidak menyadari dan lupa bahwa terdapat lubang di lantai keranjang balon udara. Zack pun meminta tolong kepada Amy, namun Amy yang terlanjur sakit hati, dikhianati, dan merasa tidak dihargai, justru mengambil mayat Julia dan mendorongnya ke lubang. Zack yang memohon agar tidak melakukan hal itu tidak ditanggapi Amy. Justru dengan penuh marah, Amy menjatuhkan mayat Julia dan menimpa Zack, hingga membuat keduanya jatuh dari balon udara, dan Zack pun tewas. Meskipun berhasil selamat dari tragedi balon udara, Amy sepertinya membutuhkan waktu lama menyembuhkan tragedi emosional yang dialaminya. Dia pun melepaskan dan membuang kalung serta cincin kawinnya, hingga pada akhirnya Amy berhasil mendarat dan membiarkan seluruh isi balon udara terbakar. Amy terlihat berjalan tenang, namun terlihat penuh dengan amarah dan kecewa. Entah apa yang ada di dalam benak pikirannya, dan alur cerita film Turbulence pun selesai. Terima kasih Sobat Ngopi telah menonton channel ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini keren dan menarik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe, supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari Ngopi Ngobrol Film. Sampai jumpa.